Hai guys, berjumpa lagi kita. Amerika Serikat merupakan negara superpower sekaligus negara adidaya yang selama ini menjadi polisi dunia. Sebagai negara adidaya di dunia, Amerika Serikat tidak pernah absen dalam mencampuri urusan geopolitik di wilayah negara manapun, termasuk Indonesia. Bahkan, tak segan-segan, Amerika Serikat akan melakukan segala skenario propaganda hanya demi untuk menjatuhkan pemimpin negara yang tidak mau tunduk dan patuh kepada pengaruhnya. Dalam sepak terjang sejarah kepresidenan di Indonesia, tercatat ada beberapa presiden Indonesia yang sangat ditakuti Amerika Serikat. Sosok pertama yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat, yaitu Presiden Soekarno. Alasan ketakutan Amerika Serikat ini didasari oleh sikap dan pemikiran politik Soekarno, yang pada saat itu anti-blok Barat. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, segala kebijakan luar negeri Indonesia lebih condong ke blok timur. Selain itu, Presiden Soekarno dengan berani menolak kapitalisasi ekonomi Indonesia oleh negara-negara Barat dengan modus investasi. Karena pada saat itu Presiden Soekarno memiliki program Indonesia Berdikari yang memiliki arti bahwa Indonesia harus berdiri di kaki sendiri. Tidak hanya itu, dalam setiap pidatonya Presiden Soekarno selalu menggaungkan semangat anti-neokolonialisme Barat, yaitu penjajahan gaya baru yang didesain oleh negara-negara Barat untuk menjarah kekayaan alam Indonesia. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sehingga atas dasar inilah Amerika Serikat takut jika terus membiarkan Presiden Soekarno berkuasa. Singkatnya, Presiden Soekarno pun akhirnya berhasil dilengserkan dengan tuduhan propaganda Barat bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan 30S PKI. Sosok Presiden Indonesia berikutnya yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat adalah Presiden Joko Widodo. Siapa sangka sosok presiden yang terlihat ramah dan lugu ini rupanya berhasil membuat Amerika Serikat ketakutan. Alasan Amerika Serikat takut kepada Presiden Joko Widodo yaitu dikarenakan dalam masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo lebih berpihak pada Blok Timur dalam hal menjalin kerja sama ekonomi dan hubungan diplomasi pertahanan. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga mempunyai program yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat. Bahkan negara-negara maju lainnya seperti Korea Selatan, Australia, Singapura, dan lainnya. Program tersebut yaitu hilirisasi industri atau pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Sebelum era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia merupakan negara terbesar pemasok sumber bahan mentah. Namun, semua itu dirubah oleh Presiden Joko Widodo yang berambisi ingin Indonesia menjadi negara produsen. Dahulu, Indonesia mengekspor nikel ke Korea Selatan sebagai bahan baku pembuatan baterai. Namun saat ini, Indonesia optimis akan menggunakan nikelnya untuk diolah menjadi barang jadi, yaitu baterai. Kemudian, baterai inilah yang akan diekspor ke pasar dunia. Ini yang kita semuanya harus sadar. Tidak bisa lagi kita sudah berpuluh-puluh tahun ekspor bahan mentah. Ini jangan kaget, ini saya sampaikan dan sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Jangan kaget nanti saya stop boksit, jangan kaget nanti saya stop tembaga, jangan kaget nanti saya stop timah, jangan kaget nanti saya stop yang biasanya kita ekspornya raw material. Karena apa? Takut semuanya bahwa ekspor raw material kita akan kita hentikan. Dan nggak ada pilihan mereka, mau tidak mau mereka pasti ke sini. Bikin industrinya di sini, itu ajak join. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin mengalami kenaikan. Sikap dan pemikiran politik Presiden Jokowi inilah yang selama ini membuat Amerika Serikat selalu waspada dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sosok presiden berikutnya yang ditakuti oleh Amerika Serikat yaitu Prabowo Subianto.
Alasan Amerika Serikat takut kepada Prabowo yaitu dikarenakan Prabowo merupakan salah satu jenderal jenius yang paham dengan situasi dan keadaan geopolitik dunia. Bahkan, saking takutnya, dahulu pemerintah Amerika Serikat memblacklist visa Prabowo selama 20 tahun, yang mana hal itu mengakibatkan Prabowo tidak bisa pergi ke Amerika Serikat selama 20 tahun. Ditambah lagi, Prabowo juga merupakan seorang pembisnis sukses yang memiliki koneksi relasi yang luas dengan para pembisnis di luar negeri. Hal ini dikarenakan Prabowo tercatat memiliki 27 perusahaan di dalam dan di luar negeri. Amerika Serikat patut waspada jika nanti Prabowo menjadi presiden. Maka yang ditakutkan ialah Indonesia merebut kolega-kolega bisnis yang selama ini menjadi mitra kerjasama Amerika Serikat. Mengingat Prabowo betul-betul paham tentang strategi bisnis, khususnya dalam hal bernegosiasi. Tidak hanya itu, alasan lain mengapa Amerika Serikat takut dengan Prabowo, yaitu dikarenakan Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya, sedangkan Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Strategi pemerintah kita yang dicanangkan oleh Presiden kita dan saya dukung sepenuhnya, yaitu hilirisasi. Hilirisasi artinya adalah semua kekayaan kita olah di tanah air kita, di Republik Indonesia. Kita tidak menghendaki kekayaan kita dijual murah. Yang paling ditakutkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, yaitu ketika Prabowo dan Gibran melanjutkan program hilirisasi industri yang sebelumnya telah dirintis oleh Presiden Jokowi. Bagaimana menurut pendapat kalian guys terkait dengan hal ini? Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa bahagia. Saya telah berjuang, saya mau terus berjuang di politik bersama tokoh-tokoh ini karena kita ingin membalas budi, kita ingin membayar hutang kepada saudara-saudara sekalian yang setia. Kalau Pak Joko Widodo saja memahami pengorbanan kalian, apalagi saya.